Perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi, dua contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini, yang disampaikan para netizen bahwasanya hukum di Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak-enaknya penguasa. Kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Kalau lapor polisi belum ditanggapi, lapor DPR. Saya sangat setuju kalau dicopot dari jabatannya. Gibran dikeluarkan Pak Prabowo, kerja nyaman di Indonesia akan maju. Kalau kita sayang ama Prabowo, Gibran harus dimakzulkan, dia jadi ancaman Bapak Prabowo. Kita tunggu saja Wapres, undang-undang dan ijazah palsu, tiar jaga akan meledak. Semoga Bapak Presiden, Bapak Prabowo selalu dan berikan kesehatan, dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa dan negara. Jauhkan dari lawan politik, orang-orang yang zolim, amin, wajib dipecat. Semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang kebenaran. Setuju kalau benar. Nyopot Gibran kiamat karena dilantik langsung oleh MPR dan dipilih rakyat.
Kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Baguslah kalau dipecat tidak cocok dengan dia. Setuju Fufu Fafa harus dimakzulkan. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus pencopotan Wapres Fufu Fafa. Sangat setuju kalau Gibran dipecat. Ya, Gibran harus dicopot dari wakil presiden Pak Prabowo, harus tegak. Oke. Wis copot oja si Gibran yang bikin ngaduh rakyat setiap hari. Rakyat harus malu punya wapres pengalamannya tukang martabak. Isin-isin apa kata dunia. Ijazahnya juga enggak memenuhi syarat. Laporan Ubiyadialah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufu Fafa, dan kapan harusnya sudah diusut. Sepandai-pandainya juga tupai melompat akan jatuh juga. Kepala desa aja ada yang di-impeach, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Nggak pantas Gibran jadi wapres karena bikin gaduh. Ya haruslah Pak Prabowo tak boleh berpihak buat siapapun termasuk anak Jokowi. Tangkap saja, nggak usah basa-basi. Dari semua yang dirasakan rakyat sudah resah. Inilah bilang dari segala biang. Lebih cepat akan lebih baik kalau diganti. Wapres nggak halal pantas dicopot. Jangan cuma omongan tapi buktikan sebagai tindakannya nyata, copot segera. Secepatnya Gibran harus benar-benar dilepaskan jadi wakil presiden Indonesia. Fufu Fafa sudah mulai dihilangkan dengan kisru pilkada, viralkan terus Fufu Fafa. Kenapa kelompok ini selalu ingin Gibran dicopot dari wakil presiden? Secepatnya Gibran turunkan, lebih cepat lebih baik. Kami se-Indonesia sudah muak kelakuan bapak yang tidak berkualitas. Wapresnya diganti saja. Prabowo kerjanya ringan tanpa beban, sehingga bisa bekerja secara maksimal demi kemajuan bangsa dan negara kita. Selama Polri masih nggak diperiksa. Tolong dengarkan ini Pak Presiden Indonesia Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah negara berkah. Jos Presidenku Jen Prabowo dan Wapres Gibran berantas basmi koruptor di NKRI, bukan Amerikan. Semoga berita ini benar adanya. Harusnya memang digugurkan, dimakzulkan dari dahulu karena pencalonannya tidak sah, juga banyak menimbulkan kegaduhan dan tidak nyamanan politik. Segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu agar negeri ini bisa tenang aman dan presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa kita. Nyimaklah, politik hanya panggung sandiwara, tapi kalian akan menerima karena telah menzolimi antar umatnya. Gibran sudah dipersiapkan sebagai pelanjut Prabowo. Hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar, bila salah katakan salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Harusnya juga teman-teman cepat dicopot karena apa Mulyono keluarga sehari-harinya hanya cari celah, bukannya cari solusi mengentas konflik ekonomi. Secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman karena ulah bapaknya yang mendukung jadi wapres. Segerakanlah pemakzulannya. Segeralah bergerak dan bertindak, jangan cuma bernarasi rakyat sangat mendukung upaya bapak. Mana berani MPR, DPR menurunkan Fufu Fafa, paling cemen. Gibran dipaksakan jadi wapres dengan jalan apapun pasti tempuh karena Pak Prabowo sudah lansia. Jangan terulang lagi kejadian yang kami hormati, banggakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Salam sehat Pak Prabowo, tetap teguh, buat jatuhnya tidak jauh-jauh dari pohonnya. Sangat melanggar utang-utang itu. Semoga Pak Prabowo segera mencopot wakilnya Gibran. Semoga juga Bapak Prabowo dilindungi oleh Tuhan. Betul harus diusut tuntas kasus Fufu Fafa, penjarakan Jokowi dan makzulkan Gibran. Sebenarnya kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik, perbuatan yang tercela harus mundur daripada terus berlarut makin jadi gaduh. Selama wapresnya masih yang sekarang, saya yakin Pak Presiden pekeuh makzulkan wapres bermasalah demi kebaikan bangsa kita ini. Penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti ke polisi, maaf,
Sampai kiamat pun tak akan ditindaklanjuti polisi karena di bawah penguasa. Itulah hukum kerja polisi. Di Indonesia yang duduk di MK Paman dan para partai udah tersandra dan penegak hukumnya udah pada kena kasus. Susahlah untuk menghukum dan membatalkan pelantikan Fufu Fafa. Pak Prabowo, ingat masa lalu Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan? Ganti saja, Indonesia masih banyak orang yang cerdas dan bermartabat. Mudah-mudahan Allah swasta teman-teman petunjuk yang benar kepada para penjabat tinggi agar NKRI aman dari segala kenistaan. Kenapa Indonesia disibulkan oleh satu keluarga? Segerakan makzulkan keluarga Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Semoga Bapak Prabowo dikelilingi orang-orang berhati mulia sehingga dimudahkan dilancarkan memimpin Indonesia adil, makmur, rakyat sejahtera. Keluarga sakti kebal hukum, satu kasus dari sekian kasus yang dituntut tak ada yang berhasil diadili. Mas Gibran insya Allah selalu dalam lindungan Allah swasta karena akhlaknya yang mulia. Semoga keluar-keluar aparat diam saja, katanya masih ada polisi. Ya, udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akan Gibran Fufu Fafa ini. Segera saja dan segera saja untuk diproses, jangan nunggu-nunggu kelamaan. Ya, Fufu Fafa laporkan saja ke polisi dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik atau rakyat. Penjabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya penjabat terus-menerus tidak layak karena sudah tercela. Semoga Allah membuka pintu hati Pak Presiden. Semoga Pak Prabowo berpihak sama rakyat kecil-kecil kita. Setuju, bersihkan negara ini dari hal-hal yang merusak negeri ini, penjarakan kalau diperlukan. Ya, sangat setuju teman-teman. Tinggal MPR-nya malaikat atau setan, pilih yang hak, pilih yang batil atau salah. Kita tunggu, kejar bocor halus. Ya, aparat berpihak kepada pihak yang memanfaatkannya, bukan pada kebenaran. Dan jangan lama-lama lagi lur dan kelihatan salah. Semoga berhasil dicopot biar negara aman, damai, bersih. Prabowo tahu yang nyinyir sama keluarga Jokowi sampai sehebat apapun Indonesia dibuat Prabowo, mereka yang nyinyir ini tak akan memilihnya di Pilpres mendatang. Rekam jejaknya udah disimpan Bapak Prabowo. Lagi pula Prabowo tahu jika bukan Gibran wakilnya tak menang Prabowo di Pilpres kemarin. Setuju teman-teman, bongkar gerombolan Mulyono. Apapun benar Gibran mau diberhentikan dari Wapres, mau gimana caranya bro? Ayolah para pemimpin kita di Indonesia, berbenahlah sebelum terlambat. Ibarat penyakit, mencegah lebih efektif daripada mengobati. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.